Dengan teknologi yang makin canggih, berbelanja menjadi sangat mudah. Terdapat banyak sekali akses-akses untuk belanja secara daring dan juga tren-tren mode yang berjalan dengan sangat cepat, sehingga menyebabkan minat untuk bahan tekstil menjadi sangat tinggi, yang menyebabkan limbah tekstil meningkat. Selamat datang, salam sejahtera. Nama saya Alessandra Kiliwijaya bersama dengan teman saya Renard Samuel Setiabuti. Kami dari SMA Cita Hati West untuk jalur jalur menuju non limbah tekstil lewat Sutra. Terdapat sekitar 2,3 juta ton limbah tekstil yang dihasilkan per tahun di Indonesia. Karena minat yang sangat tinggi dan produksi yang dibutuhkan sangat banyak dan waktu yang sangat dikit, menyebabkan kualitas dari baju-baju tersebut sangat rendah dan tidak berjangka panjang dan juga menyebabkan tidak ramah lingkungan. Sehingga kami ingin menyarankan suatu alternatif, yaitu ulat sutra atau penggunaan kain sutra. Memang kain sutra sudah berada sangat lama, tetapi kenapa kok bisa kain sutra belum digunakan dengan sangat banyak? Karena produksi kain sutra yang belum optimal. Sehingga kami ingin lebih lagi meneliti tentang pengoptimalan produksi kain sutra, terutama bahan pakan yang ramah lingkungan dan efektif. Untuk itu, perumusan masalah kami ada dua. Pertama adalah bagaimana pengaruh kadar protein yang berbeda dalam pakan terhadap kualitas dan kuantitas serat sutra. Yang kedua adalah berapa tingkat protein optimal dalam pakan yang dapat meningkatkan produktivitas ulat sutra tanpa mengurangi kesehatan atau daya tahan mereka. Kami sebelum melakukan percobaan tersebut, melakukan sebuah penelitian terhadap ulat sutra, yaitu ulat yang kami gunakan untuk menghasil sutra. Yang kedua adalah daun eukaliptus yang dikenal dengan minyak wanginya dan memiliki kadar protein yang cukup tinggi. Daun murbei yang merupakan bahan pakan utama ulat sutra sekarang karena memiliki kadar protein yang cukup tinggi dan juga daun kelor yang memiliki kadar protein cukup tinggi. Metodologi yang kami lakukan untuk percobaan ini pertama adalah melakukan penelitian mengenai hubungan antara produksi sutra dengan kadar protein. Lalu dengan penelitian dan hasil penelitian yang kami telah cari, kami menyusun sebuah untuk mencari kadar protein yang paling optimal dengan memilih beberapa daun yang sudah saya sebutkan sebelumnya. Lalu kami melakukan percobaan dengan ulat sutra dan berbagai macam pakan seperti yang dilihat pada gambar tersebut, lalu melakukan pengujian terhadap hasil sutra dari percobaan yang akan dibahas setelah ini. Lalu kami menganalisa hasil dari pengujian dan membuat kesimpulan mengenai kadar protein daun yang terbaik untuk produksi sutra. Dan sekarang kami akan menuju kepada hasil, yaitu laju pertumbuhan ulat sutra. Jadi di dalam ini kita mempunyai dua tabel yang menjelaskan berat ulat sutra dari hari ke-1 dan sampai berkelipatan 5 sampai hari 30. Dan yang harus dilihat di sini adalah daun-daun yang mempunyai pewarna, yaitu daun murbei yang mempunyai berwarna biru, daun eukaliptus yang mempunyai pewarna kuning, dan daun kelor yang mempunyai berwarna merah. Daun-daun ini mempunyai hasil yang lebih besar dibandingkan dengan daun-daun yang lain yang tidak mempunyai pewarna makanan. Dan hal ini bisa dilihat di dalam tabel berikut ini. Yang kedua adalah kekuatan dan kualitas. Untuk kekuatan dan kualitas, kami menggunakan panjang asli dari ulat sutra itu dan diambil sendiri-sendiri dalam panjang yaitu 10 cm. Dan elongasi ini kami menggunakan formula yaitu panjang akhir minus panjang asli dibagi panjang asli dikali 100. Dan jika dilihat dalam tabel ini,
Daun murpei, daun eukaliptus, dan daun kelor yang dikasih berwarna mempunyai elongasi yang lebih bagus dibandingkan daun-daun lain yang tidak dikasih pewarna makanan. Hal ini menjelaskan tentang kualitas dan kekuatan ulat sutra itu sendiri. Dan yang ketiga adalah tes ANOVA. Jadi kami menggunakan tes ANOVA yaitu two-way ANOVA test yang untuk melihat apakah perbedaan ini signifikan kepada hasil kita atau tidak. Dan jika dilihat di dalam tabel ini, kita bisa melihat bahwa faktor B, yaitu daun yang dikasih pewarna makanan, mempunyai nilai P yang merah, yang menunjukkan bahwa hasil ini menjadi sangat signifikan bagi hasil kami. Dan kesimpulan yang kami bisa ambil dari penelitian ini adalah pertama, faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan berat ulat sutra adalah adanya tambahan pewarna alami pada makanan, bukan jenis daun yang diberikan. Yang kedua adalah jenis makanan yang tidak memberikan perbedaan signifikan terhadap peningkatan berat ulat sutra. Saran dan limitasi kita, pertama, limitasi yaitu ketiadaan mikroskop dan mesin uji tekstil, dan saran kita yaitu menggunakan alat-alat mikroskop yang canggih di dalam laboratorium untuk memungkinkan data yang lebih bagus dan lebih komprehensif. Dan terakhir kami mempunyai kata-kata mutiara yaitu all we have to do is wake up and change, yaitu yang harus kita lakukan hanyalah bangun dan berubah. Terima kasih dan salam sejahtera.